Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Samsidar. I'm from Riau. NIM 101200039. Hai, I am Ahmad Afif, NIM 1012000033. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari direct speech. Sebelumnya kita harus tahu apa arti dari direct speech. Direct speech adalah ucapan langsung yang mengulang atau mengutip kata-kata yang telah diucapkan. Ketika kita menggunakan ucapan langsung dalam tulisan, kita menetapkan kata-kata yang diucapkan di antara tanda kutip, dan tidak ada perubahan kata-kata ini. Contohnya seperti sesuatu yang sedang kita katakan sekarang, misalnya percakapan telepon atau menelpon seseorang nanti tentang konservasi sebelumnya. Selanjutnya, adapun contoh dari direct speech. Yang pertama, she says, "What time will you be home?" Dia berkata, "Jam berapa kamu akan pulang?" Contoh yang kedua, she says, "What time will you be home?" And I said, "I don't know." Dia berkata, "Jam berapa kamu akan pulang?" Dan aku berkata, "Aku tidak tahu." Contoh yang ketiga, "There's a fly in my shop," screamed Simon. "Ada lalat di shop saya," teriak Simon. Contoh yang keempat, John said there's elephant outside the window. John berkata, "Ada gajah di luar jendela." Contoh yang kelima, she said I saw him. Dia berkata, "Aku melihatnya." Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indirect speech. Indirect speech atau kalimat tak langsung adalah kalimat yang diucapkan untuk melaporkan kata-kata seperti bicara kepada orang lain. Perkataan yang disampaikan dengan mengubah formatnya agar menjadi lebih jelas, alami, dan efisien bagi pendengarnya. Jadi, indirect speech itu digunakan apabila kita ingin melaporkan kata-kata seseorang kepada orang lain secara tidak langsung. Dan cara mengubah direct speech menjadi indirect speech itu dengan cara menghilangkan quotation mark atau tanda kutipnya, kemudian menambahkan kata that yang artinya bahwa, dan menyesuaikan pronounnya. Sebagai contoh, Siska said, "We are watching a movie." Yang artinya, Siska berkata, "Kami sedang menonton film." Kemudian diubah menjadi indirect speech, kalimat tersebut menjadi Siska said that they were watching a movie. Siska mengatakan bahwa mereka sedang menonton film. Jadi dalam kalimat tersebut, quotation mark atau tanda kutipnya itu dihilangkan, kemudian menambahkan kata that, dan pronoun we diganti menjadi they, yaitu menyesuaikan pada kalimat tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, direct and indirect speech ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah statement atau pernyataan. Di dalam indirect statement, kita menambahkan kata that yang berarti bahwa sebagai penghubung antara kalimat pengantar atau introducing phrase dan kata-kata yang dilaporkan atau reported words. Contohnya sama seperti tadi, yaitu Siska said we are watching a movie. Kemudian diubah menjadi indirect statement. Kalimat tersebut menjadi Siska said that they were watching a movie. Siska mengatakan bahwa mereka sedang menonton film. Dan yang kedua adalah comment atau perintah. Comment ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah positive comment. Di dalam positive comment, kita menambahkan kata to di depan kalimat perintahnya sebagai penghubung antara kalimat pengantar dan perintah yang dilaporkan. Contohnya, he asked me, "Open your book." Artinya, dia bertanya kepadaku, "Buka bukumu." Kemudian kalimat tersebut diubah menjadi positive comment, yaitu he asked me to open my book. Yang artinya, dia memintaku untuk membuka bukuku. Dan yang kedua adalah
negatif comment. Di dalam perintah negatif, kita menambahkan kata not to di depan perintah yang dilaporkan. Sebagai contoh, I told him, don't mention it to anyone. Yang artinya, saya mengatakan kepadanya, jangan menyebutkan itu kepada siapapun. Kemudian diubah menjadi negatif comment, kalimat tersebut menjadi I told him not to mention it to anyone. Yang artinya, saya mengatakan kepadanya untuk tidak menyebutkannya kepada siapapun. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai question. Direct question yang menggunakan kata-kata tanya seperti what, where, when, why, how, dan lain-lain digunakan sebagai penghubung dalam reported speech. Contohnya seperti the man asked me where do you live? The man asked me where I live. Sebaliknya, bila pertanyaan langsung tidak menggunakan kata-kata tanya dan hanya menggunakan pertanyaan dalam bentuk yes dan no, maka kita menggunakan kata-kata if dan whether, jika dan apakah, sebagai penghubung antara kalimat penghantar dan pertanyaan yang dilaporkan. Contohnya seperti Mary asked me, did you see John at the party the night before? Mary asked me whether I had seen John at the party the night before.